Hai guys, di sini saya ingin menjelaskan teori tentang perkembangan sosial menurut Erikson. Erikson adalah seorang psikolog dan psikoanalis yang terkenal dengan teori perkembangan sosialnya. Ia lahir pada 15 Juni 1902 di Jerman dan meninggal pada 12 Mei 1994 di Amerika Serikat. Erikson mengembara ke Amerika pada tahun 1930-an dan bergabung dengan Institute of Psychoanalysis di Chicago. Dia mengembangkan teori perkembangan sosial yang terkenal dengan teori 8 tahap perkembangan manusia. Selanjutnya, teori perkembangan sosial oleh Erikson adalah sebuah teori yang menguraikan tahap-tahapan perkembangan yang dialami individu sepanjang hidupnya, mulai dari masa bayi hingga usia dewasa. Erikson meyakini bahwa proses identitas individu berkembang secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Ada 8 tahapan perkembangan sosial. Yang pertama, trust vs mistrust, yaitu kepercayaan vs ketidakpercayaan. Yang kedua, autonomi vs shame and love, yaitu kemandirian vs rasa malu dan keraguan. Yang ketiga, inisiatif vs guilt, yaitu inisiatif vs rasa bersalah. Yang keempat, industri vs inferiority, yaitu kerja keras vs rasa inferior. Yang kelima, identity vs role confusion, yaitu identitas vs kebingungan peran. Yang keenam, intimate vs isolation, yaitu intimasi vs isolasi. Yang ketujuh, generativity vs stagnation, yaitu generativitas vs stagnasi. Yang kedelapan, integrity vs despair, yaitu integritas vs putus asa. Ada juga penjelasan yang pertama, tahap trust vs mistrust. Ini terjadi pada masa bayi di mana individu harus belajar untuk mempercayai dunia dan orang-orang di sekitarnya. Jika bayi merasa terlalu banyak kejadian buruk, ia mungkin mengalami ketidakpercayaan terhadap dunia. Penjelasan tahap otonomi vs shame and love ini terjadi pada masa balita di mana individu harus belajar untuk melakukan aktivitas secara mandiri dan mengendalikan lingkungan sekitarnya. Jika individu terlalu dikendalikan atau dikekang, ia mungkin mengalami rasa malu dan ragu-keraguan. Yang ketiga, penjelasan dari tahap inisiatif dalam grup. Ini terjadi pada masa prasekolah di mana individu mulai mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab atas tindakan serta keputusannya. Jika mereka merasa bersalah atas niat mereka, mungkin mengalami rasa bersalah. Yang keempat, penjelasan tentang tahap industri dan inferiority, yaitu terjadi pada masa usia sekolah di mana individu mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain dan belajar untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian. Jika mereka merasa kurang kompeten dibandingkan orang lain, mereka mungkin merasa inferior. Yang kelima, penjelasan dari tahap identity dan role confusion. Ini terjadi pada masa remaja di mana individu mencoba untuk mencari identitas mereka sendiri dan merasa termotivasi dalam menentukan tujuan hidup dan karir. Jika individu mengalami kebingungan peran, mereka mungkin tidak dapat menetapkan identitas yang jelas. Yang keenam, penjelasan tahap intimate dan isolation ini terjadi pada masa dewasa awal, di mana individu mencari hubungan intim dan mencoba untuk membangun hubungan yang kokoh dengan orang lain. Jika mereka gagal dalam mengembangkan hubungan ini, mereka mungkin mengalami isolasi sosial. Penjelasan generativity vs stagnation ini
Jadi pada masa dewasa tengah di mana individu mencari rasa, makna dalam hidup mereka dan berkontribusi pada generasi berikutnya. Jika mereka tidak dapat memberikan kontribusi pada masyarakat, mereka mungkin mengalami stagnasi. Yang kedelapan, penjelasan tahap integrity vs despair. Ini terjadi pada masa tua di mana individu mencoba untuk mengevaluasi kembali hidup mereka dan menerima keputusan yang telah mereka buat. Jika mereka merasa kecewa dengan kehidupan mereka, mereka mungkin mengalami putus asa.